Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri kasih-Nya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Demikian Tuhan, rasa syukur kami akan kasih-Mu, akan cinta-Mu yang tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Kami rindu meneladani kasih Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita meneruskan kembali tema kasih, karakter-karakter kasih. Kita baca kembali 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, kemarin kita telah belajar satu karakter kasih, yaitu sabar. Hari ini kita akan belajar satu karakter lagi, kasih itu murah hati. Nah, sebelum saya lanjut, saya mengingatkan kembali, mereview dalam pemandangan Rasul Paulus dari surat 1 Korintus 13 ini, bahwa kasih itu pertama-tama bukan sekedar perasaan, tetapi sesuatu yang konkret harus diwujudkan berupa tindakan konkret. Yang kedua, kasih itu ada dua sisi, bersifat pasif dan aktif. Di satu sisi, pada hal-hal yang harus dihindari, kita bersifat pasif. Di satu sisi ada hal-hal yang harus dikejar karena nilainya selaras dengan kasih itu. Jadi dua sisi, kadang harus menahan diri, kadang harus aktif berperan. Lalu yang ketiga, kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang melaksanakan kasih, menunjukkan ia senilai dengan Allah. Ia berasal dari Allah. Nah, mari kita bahas sekarang, kasih itu murah hati. Nah, kata murah hati memakai kata aslinya kres theomai, yang berarti segala bentuk kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud di sini? Dalam konteks 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus lebih menekankan kepada kebaikan Allah dalam karya pengampunan dosa dan keselamatannya pada kita. Rasul Paulus kerap kali menggabungkan antara kesabaran dan juga kebaikan atau kemurahan hati Allah. Kesabaran kemarin kita sudah bahas berhubungan dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mesti sabar karena Tuhan juga sabar ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Oleh kesabarannya itulah kita kemudian memperoleh kemurahan hatinya dalam karya pengampunan dosa dan keselamatan kita. Setiap kali kita memikirkan keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah secara cuma-cuma kepada kita, kita didorong untuk menunjukkan kebaikan kepada sesama. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar bersabar, karakter kasih pertama kemarin, terhadap mereka yang berbuat salah kepada kita. Tidak cukup hanya bersabar, kita juga perlu menunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Mungkin ada sebagian saudara akan protes, wah enak saja, orang jahat mah dibalas aja. Nah, itulah bedanya nilai
Kristiani, nilai Allah dibandingkan dengan nilai dunia ini. Dunia mengajar kepada kita, balas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita diajarkan untuk membalas mereka yang jahat dengan kebaikan. Karena kita telah memperoleh kebaikan Tuhan, yaitu pengampunan dosanya dan juga keselamatan yang daripadanya. Pada abad permulaan, wujud kasih ini sempat menjadi karakteristik orang-orang Kristen. Orang-orang kerap menyebut orang Kristen dengan istilah Kristiani, ya, yang terdiri dari dua kata, kelemah lembutan atau kebaikan. Apa ciri khas saudara di mata dunia? Sebagai orang percaya, orang Kristen, seharusnya ciri khas kita adalah orang-orang yang baik hati, yang murah hati. Inilah berita firman hari ini. Mari nyatakan nilai kasih yang dari Tuhan, nilai segala kebaikan, khususnya kebaikan bagi mereka yang memusuhi kita sekalipun, supaya mereka peroleh juga pengampunan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali ada dalam hadirat-Mu, dilimpahi berkat kesehatan dan juga kebenaran firman yang menuntun kami kepada kemuliaan hidup di dalam Kristus. Hari ini kami belajar tentang kasih itu murah hati, yang berarti segala kebaikan Allah, dan khususnya kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan yang mengampuni dosa kami dan memberi kami anugerah keselamatan. Biar kami memancarkan kasih itu dalam kemurahan hati terhadap sesama, juga bagi mereka yang berbuat jahat sekalipun kepada kami. Karena Engkau mengampuni kami selagi kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Ajar kami memancarkannya kepada sesama. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Terima kasih. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Biarlah kebaikan Tuhan juga dinyatakan atas setiap keluarga umat-Mu. Dalam kebaikan Tuhan itu kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kesatuan, di dalam keharmonisan, menyatakan kebahagiaan daripada Tuhan saat kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami memancarkan kerukunan, keindahan di dalam Tuhan. Kami memancarkan keharmonisan itu, suami, istri, orang tua, anak. Bila ada yang saat ini dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu ada keretakan, Tuhan, Engkau menyatukan kembali dengan kasih-Mu. Jamah setiap hati untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk suami-suami supaya diurapi oleh Tuhan dalam pengurapan kepemimpinan yang dari Tuhan. Para suami menjadi imam, nabi, dan raja. Sebagai imam membawa jemaat, yaitu keluarganya, anggota keluarganya, datang beribadah dan memimpin mereka beribadah. Sebagai nabi, mereka menangkap dan menerima firman Tuhan untuk mengajar keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Sebagai raja, dalam otoritas yang daripada-Mu mereka berkuasa untuk mencukupkan kehidupan daripada keluarganya. Karena tangannya diberkati oleh Tuhan. Apa yang dibuatnya menjadi berhasil.
usaha pekerjaannya, dan penuh kewibawaan mengarahkan keluarganya, mencukupkan dan melindungi keluarganya dalam kuasa dan kekudusan daripada Tuhan. Berkati para istri dalam kelemah lembutan sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya, berjalan bersama dalam tujuan ilahi berumah tangga. Anak-anak juga dalam roh ketundukan mereka hidup, diarahkan dalam iman percaya kepada Yesus, dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dalam rencana-rencana. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala pergaulan yang menyesatkan. Tangan Tuhan melindungi menyertai. Rancangkan masa depan yang indah bagi anak-anak kami. Berkati studinya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberi masa depan yang indah, kilang gemilang mulia bagi anak-anak kami, generasi ilahi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.